Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin hadirat, mari sebelum kita membahas isi dari pembahasan kitab Al-Hikam pada kesempatan kali ini, karena ini adalah pembukaan pengajian Al-Hikam Ahad pagi di Pondok Pesantren Kedunglu setelah istirahat atau libur sementara selama bulan Ramadan dan Syawal. Mari kita bersama-sama tasyakuran, bersyukur, dan kita mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau musannif, beliau mu'alif dari kitab Al-Hikam, yakni Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Ya, semoga dengan kita belajar kitab beliau, pemikiran beliau, perasaan beliau yang dituangkan dalam kitab ini menjadikan penyemangat kita, menumbuhkan semangat himmah kita untuk semakin meningkat di dalam taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mal arifu man idza asyara. Tidak dikatakan arif seseorang yang ketika memberikan isyarah atau isyarat atau tanda-tanda. Tanda-tanda isyarat tentang apa? Tentang siri-sirinya Allah. Tidak dikatakan orang arif di mana ketika orang tersebut memberikan isyarah tentang siri-sirinya Allah, ini wajadal haqqo aqraba ilaihi min isyaratihi. Ketika memberikan isyarah ini tadi, dia merasa lebih dekat kepada Allah daripada isyarahnya itu sendiri. Jadi tidak bisa dikatakan arif atau orang yang ma'rifat, orang yang ketika memberikan isyarah, tanda-tanda atau memberi semacam petunjuk atau bimbingan, kemudian dalam waktu yang bersamaan dia merasa lebih dekat kepada Allah daripada isyarahnya itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Yakni ketika seseorang ini dengan ilmu yang diberikan Allah, dengan pengalaman-pengalaman ruhaniyahnya, dengan ilmu-ilmu laduni yang diberikannya, dengan dikasyafnya mata batinnya, kemudian dia memberikan bimbingan kepada muridnya. Kemudian ketika dia memberikan bimbingan kepada muridnya ini tadi, dia merasa lebih dekat kepada Allah daripada isyaratnya. Artinya ketika seseorang itu merasa lebih dekat dengan yang diceritakan, tandanya dia belum berada atau dia tidak berada pada sesuatu yang diceritakan. Sebagai contoh, seseorang yang sedang tenggelam atau kedelep bahasa Jawanya, tenggelam di sungai atau di lautan atau banjir atau semacamnya. Orang yang betul-betul tenggelam, dia tidak bisa menceritakan keadaannya atau sekedar memberikan tanda-tanda tentang keberadaannya. Karena kalau dia bisa menceritakan, berarti dia posisinya belum tenggelam. Kalaupun toh ada di dalam air, dia masih bisa menguasai, dalam konteks masih bisa berenang.
Tapi kalau orang betul-betul tenggelam, orang betul-betul terbakar misalkan, itu tidak bisa menceritakan tadi kebakarannya seperti apa, bagaimana api bisa muncul, rasa panasnya yang terasa di sebelah mana. Itu ketika sedang terbakar tidak bisa bercerita. Tidak bisa bercerita. Kalau dia bisa bercerita, itu kemungkinan sudah diselamatkan dari tenggelamnya atau dari terbakarnya tadi. Maka demikian orang yang betul-betul arifin itu ya tidak merasakan kalau dia bisa menceritakan, walaupun sekedar isyarah. Isyarah itu bentuk yang lebih halus dari sebuah cerita. Kalau cerita itu biasanya lebih lengkap, lebih detail. Tetapi kalau isyarat itu sekedar tanda-tanda. Contoh kecil, kita sedang duduk, kemudian ditanya letak kuncinya ada di mana. Kalau kita bercerita, kita yang menjelaskan, oh letaknya ada di atas lemari, di atas sebelah sana, di belakang saya. Itu bercerita. Tapi kalau isyarah ditanya, mungkin kita misalkan sedang bermujadah atau sedang melakukan aktivitas yang penting, kemudian keluarga kita ada yang tanya kuncinya ada di sebelah mana. Karena lisan kita tidak bisa menceritakan, maka kita hanya bisa memberikan isyarat, mungkin dengan kedipan mata sambil menggelengkan kepala sana, bahkan nggak muncul kata-kata. Mohon maaf saya contohkan, nah itu begitu. Itu sangat halus sekali. Orang-orang yang oleh Allah diberi kelebihan-kelebihan ini sangat-sangat menjaga adab, sehingga dalam mengabarkan, dalam membimbing ini kebanyakan menghindari kata-kata yang vulgar. Membimbing seorang hamba, membimbing seorang murid ya, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah, ini biasanya menghindari kata-kata yang vulgar, tetapi lebih sering menggunakan kata-kata atau tanda-tanda atau isyarah-isyarah ini tadi. Karena biasanya kalau kata-kata yang vulgar ini lebih berbahaya atau bisa justru menyesatkan. Maka kebanyakan yang digunakan adalah isyarah. Maka isyarah itu adalah bentuk paling lembut dari sebuah penjelasan. Namun toh demikian, jika seseorang ini masih merasa lebih dekat kepada Allah dari isyarahnya itu sendiri, berarti dia masih memiliki rasa, masih bisa merasa, oh saya memberi isyarat, saya memberi petunjuk, saya memberi bimbingan. Maka orang yang demikian ini tadi, ini belum dikatakan seorang yang makrifat atau orang arifin. Karena orang yang arifin, orang makrifat ini betul-betul lebur, betul-betul hilang. Dia tidak merasa apa-apa. Isyarah atau tanda-tanda atau bimbingannya itu tetap terjadi, tetapi dia tidak merasa. Hingga jadi bukan berarti dia tidak bisa memberikan isyarah, tidak. Isyarah jika dilihat dari sudut pandang orang lain, dia tetap memberikan petunjuk, bimbingan, isyarah dan semacamnya untuk membimbing seorang murid untuk mendekat kepada Allah. Tetapi bagi pribadinya sendiri itu tidak dianggap sebagai isyarah dari dirinya, karena dirinya telah lebur, telah fana kepada Allah itu sendiri. Penglihatan-penglihatannya itu telah tertutupi oleh keagungannya Allah. Saya gambarkan lagi sebagaimana orang yang tenggelam tadi. Maka ketika orang yang tenggelam ini dia tidak bisa bercerita. Orang yang kebakaran tidak bisa bercerita. Paling-paling dia bisa hanya minta tolong-tolong. Tolong-tolong, teriak-teriak, itu pun seringkali di bawah alam sadar. Orang yang sedang kebakaran atau tenggelam ini ya orang lain melihat dia minta tolong. Tetapi jika dia betul-betul tenggelam, ungkapan minta tolongnya itu tidak dia sadari, karena dia sudah betul-betul fana dalam ketenggelamannya dalam sungai atau air tadi. Ya,
bimbingan-bimbingan berupa isyarah-isyarah itu tetap terjadi. Maka jika tidak dikatakan arif seseorang yang ketika memberikan isyarah ini dia merasa lebih dekat, dia merasa memiliki wujud sehingga dia merasa lebih dekat kepada Allah dari isyarah-isyarahnya, maka bal arifu man la isyarati lahu. Maka seorang arif dapat dikatakan arif adalah seseorang yang tidak merasa memiliki isyarah. Jika ia masih merasa memiliki isyarah, berarti tidak bisa dikatakan arif. Tetapi seorang arif adalah seseorang yang tidak merasa memiliki isyarah, walaupun isyarah itu terjadi. Nah, kok begitu? Lifanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi syuhudihi. Ia tidak merasa memiliki isyarah karena fanaknya terhadap Allah dan karena tertutupnya pandangan karena keagungan atau karena dia telah melihat Allah. Sehingga orang yang demikian ini bisa dikatakan arif. Dengan kata lain, orang arif adalah orang yang tidak merasa bisa memberikan isyarah dan juga dia tidak merasa dekat dengan yang diisyarahkan itu sendiri. Artinya ketika seseorang ini masih memiliki perasaan dekat dengan sesuatu termasuk Allah itu sendiri, berarti tanpa disadari dia masih merasakan eksistensi dirinya itu sendiri. Apa yang dikatakan dekat, apa yang dikatakan jauh? Jauh dan dekat itu hakikatnya sama, jarak antara dua benda. Maka ketika dia merasa baik itu merasa jauh ataupun merasa dekat, berarti dia masih merasakan eksistensi dirinya sendiri. Masih merasakan eksistensi dirinya sendiri. Oh, saya dekat dengan ya, Pak ini, Pak itu dan lain sebagainya. Berarti dia merasa oh saya ada, Bapak yang saya ceritakan itu juga ada. Berarti ada dua orang di situ. Itu berarti dia masih merasakan eksistensi dirinya sendiri. Maka orang-orang arifin di samping karena adab, tetapi juga karena kefanaan, mereka tidak merasa eksis, tidak merasa ada. Mereka lebur, mereka telah lebur kepada Allah. Maka ketika lebur tidak ada jauh dan tidak ada dekat. Karena ketika ada jauh dan dekat berarti di sana ada jarak. Maka ketika ada jarak berarti ada dua benda atau ada dua tempat dan semacamnya. Maka banyak pengamal wahidiyah wal hadirin hadirat. Banyak pengamal wahidiyah ya, yang pada zaman Kanjeng Romi Latif yang saya tahu ini sering ditimbali. Diajak berbincang, diajak jagongan, bahkan mungkin hampir setiap malam. Kalau sedang intensif membahas sesuatu bisa hampir setiap malam, bahkan setiap malam itu bisa beberapa jam, dari habis isya sampai tengah malam bahkan menjelang subuh, intensif. Kalau beliau tindak kemana ini ya diajak, kadang begitu, sering kali begitu. Tetapi kebanyakan orang yang betul-betul sering diajak diskusi berbincang dengan Romo ini kepada pengamal yang lain tidak kemudian menggembur-gemburkan atau mencerita-ceritakan. Tidak menggembur-gemburkan, wah saya tadi malam baru ditimbali Kanjeng Romo Latif jagungan sampai pagi.
kemarin juga ditimbali, nanti malam juga ditimbali, besok saya mau diajak tindak. Tidak demikian. Yang demikian itu biasanya justru kedekatannya tidak terlalu dekat. Ada pengamal kadang-kadang itu sok sering cerita kepada teman pengamal yang lain, apalagi di daerah-daerah yang jauh, ya, sehingga merasa ya dekat dan sering ditimbali. Itu justru tidak terlalu dekat biasanya. Tetapi yang betul-betul dekat, itu tidak banyak bercerita. Paling-paling pol-polannya memberikan isyarah atau tanda-tanda itu tadi. Misalkan pagi harinya terlihat ngantuk, kemudian sama temannya ditanya, kamu kok ngantuk? Tadi malam dari mana? Biasa, ditimbali toh. Paling begitu aja, hanya isyarah untuk menjaga adab, tidak dipamer-pamerkan, tidak dicerita-ceritakan. Apalagi yang setiap hari ketemu, mohon maaf, ibu saya, ya tidak pernah ibu saya cerita kemana-mana. Ya, tadi kemarin habis makan dahar, makan dengan Kanjeng Rama Latif, tidak diceritakan. Paling-paling kalau ada ya diberi tanda-tanda atau isyarat. Demikian pula kedekatan seorang hamba kepada Allah. Jika ia betul-betul dekat, bahkan sampai fana, sampai menyatu, sampai lebur, ini tidak kemudian dicerita-ceritakan apalagi secara vulgar. Tetapi kalau pun toh dibutuhkan sebagai tarbiyah, bimbingan, itu kebanyakan sebatas isyarah-isyarah. Itu pun yang bersangkutan tidak merasa bisa memberikan isyarah, karena sesungguhnya semua itu datangnya dari Allah. Kanjeng Rama Latif pun juga demikian. Beliau jarang mengungkapkan, terutama pada acara-acara formal, pada pengajian-pengajian, itu beliau jarang mengungkapkan ya seberapa dekatnya beliau Kanjeng Rama Latif dengan Mbah Yai Majid berada. Jarang diungkapkan. Paling-paling kalau diungkapkan itu ya itu tadi dalam bentuk isyarah. Romo sering kalau menceritakan tentang Mbah Yai itu yang sering saya dulu oleh Mbah Yai Majid disuruh riyadhah tirakat 3 hari 3 malam, tidak keluar dari kamar dan lain sebagainya. Tetapi jarang ya menceritakan kedekatan atau intimasi. Tetapi lebih kepada bagaimana mengajak kita untuk bisa makmum, mencontoh dari apa-apa yang dibimbingkan beliau Mbah Yai Majid. Maka itulah ya orang-orang ahli isyarah ini secara lahiriah, mohon maaf non sewu, terkesan terlihat bodoh, tidak memiliki ilmu. Terkesan bodoh atau tidak memiliki ilmu. Karena apa? Terkesan bodoh karena tidak banyak cerita, tidak banyak ya memberikan analogi-analogi dan lain sebagainya. Karena kehati-hatian beliau di dalam membimbing muridnya. Seringnya adalah dengan isyarah-isyarah itu tadi. Maka itu jangan kita tertipu. Maka ada ungkapan kosong itu isi itu kosong. Ada ungkapan demikian. Nah, kosong itu isi itu kosong. Nah, itu ya, jika kita menelan mentah-mentah menjadi bingung. Tetapi jika kita pahami, maksudnya isi adalah kosong, adalah orang yang menceritakan banyak isi itu bisa jadi malah kosong. Tetapi seseorang yang tidak terlalu menceritakan tentang isi itu malah justru tampaknya kosong tetapi memiliki isi. Inilah isyarah-isyarah ini tadi. Maka didawuhkan oleh Syekh Yusuf, bahwasanya orang yang telah fana ini
ketika ia bicara sesungguhnya bukan dia yang bicara, tetapi Allah lah yang berbicara melalui lisan hambanya ini tadi. Artinya dia telah fana, dia tidak merasa. Nah, inilah makom billah atau makom istighraq. Demikian pula dengan dawuh hadis qudsi, bahwasanya Allah mendawuhkan melalui Rasulullah, ya, dengan Allah lah yang mendengar, Allah lah yang melihat, dan Allah lah yang berbicara. Maka ketika seorang betul-betul fana, ia akan tenggelam dalam keagungan Allah para hadirin, sehingga semuanya lebur. Tidak ada makom-makom, tidak ada tidak ada makom-makom, tidak ada tingkatan-tingkatan, tidak ada enak dan tidak enak, tidak ada. Dia lebur, bahkan dia lebur dari keleburannya itu sendiri. Dia fana dari kefanaannya itu sendiri. Ini nuwun sewu, hati-hati di dalam memahami ini. Jadi memang ketika makom fana, makom billah, ketika seseorang dalam keadaan istighraq, ini tidak ada rasa enak dan tidak enak, tidak ada baik dan buruk, tetapi cara memahaminya harus tepat. Mengapa demikian? Ada ungkapan begini, saya pernah mendengar, ya, teman pengamal yang sedang berdiskusi, saya tidak sengaja mendengar. Ada yang mengatakan billah itu tidak enak. Ada yang mengatakan demikian, billah itu tidak enak. Karena menurut dia, logikanya dia, orang yang billah itu sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Maka kalau sudah tidak bisa merasakan apa-apa, berarti tidak bisa merasakan kenikmatan dunia. Kalau begitu, billah itu nggak enak, nggak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatannya Allah. Nah, ini kurang tepat para hadirin hadirat. Ini kurang tepat dalam bahasa sekarang, filsafat yang sekarang. Ini namanya logical fallacy, atau keruntuhan logika, atau kesesatan pikiran. Jadi bagaimana seorang mengatakan billah itu tidak enak, wong dia sendiri belum merasakan billah. Karena ketika seseorang masuk kepada keadaan billah, itu sudah tidak merasakan enak dan tidak enak. Maka ketika dia tidak merasakan enak, dia juga tidak merasakan tidak enak. Seperti orang yang semaput, seperti orang yang mohon maaf meninggal, itu tidak bisa merasakan enak dan tidak enak. Tidak merasakan enak dan tidak. Ada lagi ungkapan, maksiatnya seorang arifin yang makrifat itu lebih baik daripada ibadahnya orang awam. Ini juga bahaya. Kadang sering ada di pembahasan di tengah masyarakat. Ini jika tidak difahami dengan perlahan dan hati yang terbuka, ini bahaya. Seakan-akan orang arifin itu bebas maksiat, itu pun lebih baik daripada orang yang awam yang taat, ahli ibadah. Seakan-akan demikian. Tetapi bukan demikian cara memahaminya. Orang arifin standar maksiatnya itu berbeda dengan orang awam. Jika orang awam yang dinamakan maksiat itu yang biasa kita lakukan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat fisik dan lain sebagainya, maksiat jawareh, dosa-dosa yang biasa kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran, ketidaktaatan yang kita lakukan kepada Allah, itu maksiat awam. Tetapi orang arifin yang dikatakan maksiat bukan demikian. Orang arifin itu sedetik saja tidak ingat kepada Allah itu sudah merasa maksiat. Perhatian. Ya, nuwun sewu. Seorang arifin itu sedetik saja tidak ingat kepada Allah, walaupun dia dalam keadaan sholat. Ini nuwun sewu,
Seorang arifin ketika sholat dan dalam sholatnya itu tidak hadir, bahkan tidak fana kepada Allah, itu sudah merasa maksiat para hadirin. Maka jika dipahami dengan cara yang demikian, ini bisa diterima bahwasanya maksiatnya seorang arifin itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang awam. Sementara kita kelihatannya sholat, kelihatannya mujadah, tapi sesungguhnya hanya nuruti hawa nafsu para hadirin. Inilah mengapa para ahli ma'rifat, orang-orang arifin ini menghindari keterangan-keterangan yang sifatnya vulgar, keterangan-keterangan yang sifatnya teknis. Beliau banyak menggunakan pendekatan-pendekatan isyarah karena menghindari kesalahpaham semacam ini tadi, logical fallacy, keruntuhan logika, salah memahami. Itulah mengapa nuwun sewu para hadirin hadirat, nuwun sewu, kitab Al-Hikam itu ya menjadi momok bagi sebagian besar orang yang belajar tasawuf para hadirin. Karena jika tidak tepat di dalam memahami, bukan semakin dekat kepada Allah, tapi justru semakin jauh dari Allah para hadirin. Maka orang arifin ini banyak menggunakan bahasa-bahasa kias. Di dalam kitab Al-Hikam ini banyak menggunakan bahasa-bahasa kias yang baru bisa dipahami dengan pendalaman-pendalaman pemikiran, dengan tafakur-tafakur yang mendalam dan dengan zauqiyah para hadirin. Di antara ciri-ciri orang arifin, di antara isyarah-isyarah orang arifin untuk menunjukkan ciri-cirinya Allah, itu adalah dengan hal para hadirin, dengan keadaan. Beliau tidak banyak bercerita, tidak banyak menunjukkan, tetapi dengan hatinya beliau memaksa hati orang-orang yang dekat dengan beliau ini dibuka dari dalam para hadirin. Maka seringkali ketika kita dekat dengan orang-orang arifin, ini kita tanpa kita sadari lebih mudah ingat kepada Allah dan Rasulullah para hadirin. Tanpa kita sadari, kita lebih mudah menyadari dosa-dosa kita sehingga berusaha untuk bertobat para hadirin. Dan ini terbukti para hadirin hadirat, nun sewu. Dan ini terbukti. Apa buktinya? Fatwa-fatwa, dawuh-dawuh dari beliau Mbah Yai Majid, dawuh-dawuh dari beliau Kanjeng Romo Latif, ini banyak sudah direkam, beredar di rekaman-rekaman baik video ataupun suara. Apalagi sekarang dengan teknologi internet, banyak di internet. Tetapi mari kita rasakan para hadirin hadirat pengamal wahidiyah, mari kita teliti, berbeda atau tidak mendengarkan dawuh-dawuh beliau melalui rekaman dengan mendengarkan langsung berada dekat dengan beliau para hadirin. Bagi orang yang betul-betul merasakan, ini efeknya jauh lebih besar ketika betul-betul berada di dekat beliau para hadirin hadirat. Maka ini bisa kita rasakan. Dahulu yang para pengamal wahidiyah yang sepuh yang menangi Mbah Yai Majid, ataupun para pengamal wahidiyah sekarang kebanyakan yang menangi Kanjeng Romo Latif. Dahulu ketika kita mujadah, termasuk pengajian Al-Hikam, mujadah Rubu Sanah, Nisu Sanah, mujadah Kubro,
Beliau belum dawuh, beliau belum fatwa, beliau miyos, beliau uluk salam, begitu saja sudah bergetar hati kita para hadirat. Itu adalah salah satu bukti, itu adalah salah satu tanda beliau memberikan isyarahnya, memberikan isyaratnya untuk menunjukkan keagungan Allah kepada kita tanpa kata-kata, tanpa dawuh para hadirin hadirat. Kalaupun toh beliau memberikan ungkapan-ungkapan kata, ini sifatnya untuk mengisi bidang. Sifatnya untuk mengisi bidang. Karena ya namanya kita seorang manusia memiliki panca indera, memiliki mata, telinga, memiliki akal pikiran, sehingga dengan dawuh-dawuh tersebut itu untuk menyiapkan kita, sehingga ketika beliau memancarkan getaran-getaran nadrohnya, ini bisa merasuk di dalam hati kita. Maka bisa kita rasakan sekarang para hadirat, betapa ketika dahulu beliau masih berada di tengah-tengah kita, kita sering ketika beliau fatwa kita males-malesan. Ketika beliau miyos kita masih tidur-tiduran. Bahkan mungkin kita masih jagongan dengan teman kita. Ketika mujadah kubro kita masih jajan, bahkan guyon dengan teman kita. Baru kita rasakan sekarang 10 kali, 100 kali kita memutar rekaman dari fatwa beliau, ini rasanya, efeknya berbeda dengan berada di dekat beliau para hadirin. Namun alhamdulillah para hadirin hadirat, getaran pancaran nadroh seorang ghaus, seorang arifin ini tidak terbatas ruang dan waktu para hadirin. Jika dahulu beliau masih ada di tengah-tengah kita, kenggelonjoman kita ini dipaksa, dibongkar oleh beliau secara lahiriah, sehingga beliau bisa kita bisa menerima pancaran-pancaran nadroh beliau. Namun sekarang secara lahiriah tidak ada yang memaksa kita perhatian, sehingga hanya bergantung kepada bagaimana kondisi batiniah kita para hadirin hadirat. Artinya walaupun sekarang secara lahiriah kita sudah tidak mungkin lagi bisa memandang beliau secara langsung para hadirin. Secara lahiriah kita tidak bisa mendengarkan dawuh beliau secara langsung, tetapi jika kita betul-betul khusyuk, konsentrasi para hadirin hadirat, beliau akan senantiasa hadir para hadirin hadirat, termasuk pada pagi hari ini dalam pembukaan kitab Al-Hikam sekaligus halal bihalal para hadirin. Untuk itulah para hadirin hadirat, isyarah-isyarah seorang arifin ini bisa membimbing muridnya untuk semakin dekat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seseorang tersebut tidak merasa memberikan isyarah para hadirin. Kita mengaji atau membahas kitab Al-Hikam pun demikian para hadirin. Ini bagian daripada isyarah-isyarah. Maka inilah yang paling saya takutkan para hadirin. Ini yang betul-betul saya takutkan, bukan saya khawatirkan, tapi sudah saya takutkan para hadirin. Jika pada waktu Kanjeng Romo Latif ya memimpin kita untuk bermujadah, ya, membimbing kita untuk mengaji kitab Al-Hikam, lisan beliau ini hanyalah sebagai ya, simbol-simbol saja, tetapi isyarah-isyarah siri-siri yang halus ini memancar masuk langsung ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi lebih mudah ingat kepada Allah dari sebelum. Yang saya takutkan para hadirin hadirat, kebetulan yang didawahkan,
yang diperintahkan untuk meneruskan perjuangan Wahidiyah termasuk mengaji kitab Al-Hikam adalah saya, para hadirin. Maka yang saya betul-betul takutkan, apa-apa yang saya sampaikan, kata-kata saya, suara saya, penampakan saya, ini semua justru menjadi hijab panjenengan, para hadirin hadirat. Maka tidak heran, para hadirin hadirat, dahulu kita mudah untuk menangis menyesali dosa-dosa. Sekarang kita setiap minggu mengaji Al-Hikam, kita tetap sulit untuk ingat kepada Allah. Kita tetap sulit untuk ingat kepada Rasulullah. Kita tetap senantiasa berbuat dosa, berbuat maksiat. Ini semua adalah salah saya, para hadirin hadirat. Karena kenggelonjongan saya, semua dari saya ini justru menjadi hijab bagi panjenengan, bukan menjadi isyarat, bukan menjadi isyarah, tetapi justru menjadi hijab bagi panjenengan. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawatina qarrib wa alif bainana ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, pembahasan ini tadi adalah bukan untuk mengkoreksi orang lain, para hadirin hadirat. Jangan sampai pembahasan ini tadi kemudian kita jadikan alat, kita jadikan dasar patokan untuk mengkoreksi orang lain. Oh, orang itu belum arif karena masih merasa bisa membeli isyarah dan lain sebagainya. Bukan demikian, para hadirin. Tetapi dawuh ini adalah ditujukan untuk diri kita masing-masing, para hadirat. Jika mungkin ada di antara kita pengamal wahidiyah yang oleh Allah sudah diangkat, dibuka, sehingga ia dibuka siri-sirinya Allah, rahasia-rahasia ketauhidannya Allah, ia dibuka ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmu laduni, dia dibuka hal-hal yang tidak orang lain ketahui. Kemudian dengan dikasafnya oleh Allah ini tadi, ia bisa sedikit banyak mengajak, membimbing atau memberitahu teman pengamal yang lain untuk lebih memahami, untuk lebih meningkat pemahamannya, kesadarannya kepada Allah. Maka jangan sampai kita merasa memiliki kemampuan untuk memberikan isyarah kepada orang lain, para hadirin. Karena jika kita masih memiliki kemampuan untuk memberi isyarah kepada orang lain, ini tandanya kita belum sampai di tempat, para hadirin. Sebagaimana dicontohkan langsung
oleh beliau Mbah Yai qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Beliau Mbah Yai dawuh, di Wahidiyah ini tidak ada guru dan murid, semuanya sama, pengamal yang ingin taqarruban ilallah. Maka ini bentuk dari tarbiyah, contoh dari beliau Mbah Yai Majid, tidak memposisikan sebagai guru yang membimbing muridnya para hadirin, tetapi kita sebagai pengamal Wahidiyah nun sewu seharusnya tahu diri para hadirin hadirat. Seharusnya kita tahu diri para hadirin hadirat, jika bukan karena bimbingan beliau, jika bukan karena kasih sayang beliau, jika bukan karena beliau, kemudian kita bisa mengamalkan Wahidiyah. Saat ini kita jauh lebih buruk keadaannya para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat, ya semoga kita senantiasa diberi istiqomah dalam perjuangan Wahidiyah ini. Apapun keadaan kita, dengan semampu yang kita bisa menangkap isyarah-isyarah, tanda-tanda dari beliau Mbah Yai Majid, dari Kanjeng Romail Latif, untuk kita jadikan pijakan, untuk kita jadikan gandolan, untuk mendekatkan diri taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa istiqomah bersama keluarga, anak, istri, keturunan kita ila yaumil akhir. Amin. Para hadirin hadirat, demikian pembahasan kitab Al-Hikam pada kesempatan kali ini. Para hadirin hadirat, mari setelah ini, setelah pembukaan kitab pengajian kitab Al-Hikam ahad pagi sekaligus halal bihalal ini, agenda-agenda perjuangan ini ya sudah mulai ya diprogramkan. Untuk itu mari semampu kita, sebisa mungkin kita mengikuti acara-acara yang telah diagendakan, yang telah disampaikan tadi. Jika tidak memungkinkan untuk datang secara langsung, ya paling tidak kita bisa ya, melalui streaming. Kalaupun toh itu juga tidak memungkinkan, mari setiap saat di mana saja kita senantiasa meningkat mujahadah kita senantiasa berusaha untuk menerapkan ajaran Wahidiyah, khususnya lillah billah, lirasul birasul, serta lil ghasbil ghasur. Hadirin hadirin, karena seseorang yang telah betul-betul menerapkan ya, billah, ini adalah orang yang setelah mencapai makom jam'u, fana, lebur, semuanya lebur, sehingga apa-apa dia tidak merasa, semuanya la haula wala quwata illa billah. Hadirin hadirat, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat kita diperkenankan mengamalkan sholawat Wahidiyah, nikmat kita mendapatkan bimbingan dari beliau Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romail Latif. Karena tanpa nikmat-nikmat Allah tersebut, kita semakin sulit untuk ingat sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita syukuri ya, sekecil apapun keimanan kita kepada Allah, walaupun masih jauh, tetapi kita syukuri. Dengan demikian Allah akan meningkatkan keimanan kita, dari yang senantiasa lupa dari Allah menjadi ingat kepada Allah, dari yang sekedar ingat kepada Allah bisa hadir dalam setiap ibadah-ibadah zikir kita kepada Allah. Bahkan jika Allah berkehendak kita ya, diberi untuk dapat ya, mencicipi yakni zikir dalam keadaan fana atau lebur, sebagaimana yang tadi telah dibahas para hadirin hadirat. Untuk itu mari kita bersyukur ya, sehingga nikmat-nikmat tersebut ditingkatkan oleh Allah. Termasuk mari kita bersyukur atas nikmat-nikmat lahiriah yang telah diberikan Allah kepada kita para hadirin. Kita diberi kesehatan,
kita diberi rizki yang baik, yang barokah, kita diberi keluarga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberi tempat tinggal yang cukup, nyaman, kendaraan yang layak dan lain sebagainya. Kita syukuri, jangan sampai kita lupa untuk tidak mensyukuri. Wabil khusus kita syukur ya, diberi waktu, nikmat waktu dan kesehatan sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di ya, Pondok Pesantren Kedunglo pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti pengajian, pembukaan pengajian Al-Hikam Ahad pagi sekaligus halal bihalal berhadir. Maka dari itu ya, dalam kesempatan ini ya, saya menyadari selama kita berinteraksi para hadirin hadirat, banyak hal-hal dari saya yang mungkin kurang berkenan bagi panjenengan semua para hadirin hadirat. Banyak kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan bagi panjenengan. Banyak tindak tanduk saya yang menjadikan panjenengan kurang berkenan. Untuk itu saya betul-betul dalam hal ini memohon maaf kepada panjenengan semua para hadirin hadirat, baik secara pribadi para hadirin hadirat, khususnya dalam konteks perjuangan para hadirin hadirat. Sungguh para hadirin hadirat, saya takut para hadirin hadirat, apa-apa yang panjenengan lihat dari saya, apa-apa yang panjenengan dengar dari saya, ini justru menjadi hijab panjenengan para hadirin hadirat. Maka sungguh jika dalam pengajian Ahad pagi atau selama kita berinteraksi, jika ini menumbuhkan semangat dan peningkatan dalam hal kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, ini memang betul-betul merupakan fadl dari Allah, syafaat Rasulullah serta nadrah bil ghaziyah zaman radhiyallahu anhu. Betul-betul ya, tarbiyah, doa restu dari Mbah Yai Masjid dan Kanjeng Romo Latih para hadirin. Tetapi jika selama kita berinteraksi ini justru menjadikan panjenengan lebih jauh dari Allah, ini semata-mata dari diri saya pribadi para hadirin. Untuk itu saya betul-betul minta maaf kepada panjenengan semua. Ya semoga para hadirin hadirat, ya, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita ini senantiasa mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah, syafaat tarbiyah Rasulullah serta nadrah barokah beliau ghaziyah zaman radhiyallahu. Wabil khusus kesalahan-kesalahan kita, kenggelonjoman kita dalam perjuangan wahidiyah para mendapatkan ampunan dari Mbah Yai Masjid, dari Kanjeng Romo Latif, sehingga apapun keadaan kita tetap diaku, diperkenankan untuk nderek beliau di belakang beliau, untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat kita tata adab lahiriah terutama batiniyah, ya semoga setelah ini kita diberi peningkatan di segala bidang, diberi kesehatan, diberi rizki yang luas barokah, terutama diberi meningkat batiniyahnya, kesadarannya kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyubatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyubatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad,
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhisa wa la nataharaka wa la naskunna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hatta bi ilmuka wa sawkita birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nural khalqi hadiyalana wa aslahu wa ruhau adrikni faqabbalan abada wa rabbin wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda ruddakundu syahtanani ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nural khalqi hadiyalana wa aslahu wa ruhau adrikni faqabbalan abada wa وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شهدا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا وأصله ورخه أدركني فقبلت عبدا ورب وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شهدا عليك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلام ظلت وظلت خلاتي في بلدي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلام ظلت وظلت خلاتي في بلدي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلام ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله
يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمة والعلي واجعل الأنام مسرين بالواحد يا ربنا اغفر يسر دعوتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شافع الأمم والعلي واجعل الأنام مسرين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعوتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شافع الأمة والعلي واجعل الأنام مسرين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعوتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. استغراق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعوالي وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. بلغ جميع العالمين ندعنا هذا واجعل فيه تعذيرا بلغ جميع العالمين ندعنا هذا واجعل فيه تعذيرا بلغ جميع العالمين ندعنا هذا واجعل فيه تعذيرا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جل. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جل. أفروا إلى الله 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 أفروا إلى الله. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوغا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوغا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
Al-Fatihah. Mari nida.
hadirin hadirat beserta pengajian Al-Hikam Ahad pagi, baik yang di Kedung Lo atau yang mengikuti dari daerah masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min al-khawti hadza zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.